Pak Rohmat dan di bawahnya ini sudah melahirkan banyak leader, ya, top leader yang sudah SP above. Kalau di bisnis MW sistem Debaca, itu bisa dikatakan para top leader yang benar-benar terbukti sudah memetik manfaat menjalankan bisnis ini, sistemnya online dan benar-benar menghasilkan gitu ya. Itu dibuktikan berarti total ada 10 top leader. Itu di bawah Pak Rohmat, belum yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sangat luar biasa juga karena apa? Karena Bapak Ibu punya komitmen yang kuat untuk belanja sebagai prosumer, ya. Kalau dulu yang program reguler free ongkir itu kan 750.000 ya. Sekarang 800.000 ya, naik dikit tapi Bapak Ibu tetap konsisten dan menjalani sistem belanja sebagai prosumer. Ini luar biasa. Karena kisah sukses top leader kalau diperhatikan salah satu ciri-cirinya dan menjadi indikator kesuksesan adalah dimulai dari diri sendiri belanja sebagai prosumer. Itu enggak bisa ditawar lagi ya. Jadi sangat mutlak karena bisnis kita adalah mengembangkan bisnis prosumer ya memang harus prosumer dimulai dari itu. Sedangkan yang lain adalah rekrutmen gitu ya. Kemudian berkembang lagi apa? Kalau jaringan tambah banyak, misalkan Bapak Ibu sudah 3% punya grup gitu ya. 6% grupnya lebih banyak dan seterusnya. Artinya banyak populasi ya EBO di bawah Bapak Ibu. Ya. Di situ Bapak Ibu akan belajar tentang kepemimpinan, tentang leadership. Ya. Saya teringat ada nasihat bagus dari salah satu upline saya yang malam ini juga jadi narasumber ya, yaitu Pak Andi Firmansyah. Beliau pernah mengatakan seperti ini ya, bisnis MW ini sebetulnya adalah bisnis kepemimpinan. Ya. MW sistem Debaca ini loh, kan ada yang ngomong bisnis prosumer, bisnis jaringan, bisnis online yang di belakang layarnya MW apapun gitu. Tapi Pak Andi waktu itu menjelaskan ya, menekankan satu hal. Ya, saya ulangi lagi, bisnis MW adalah bisnis kepemimpinan. Ya, pada waktu awal jaringan kita masih kecil sedikit, mungkin nggak terlalu terasa ya tentang kepemimpinan. Mungkin kita kepemimpinan ya hanya sekedar tahu. Tetapi ketika dijalani, kepemimpinan itu secara alami akan terbentuk. Karena Bapak Ibu punya grup. Bagaimana grupnya bisa besar? Pasti dimulai dari diri sendiri. Jadi kepemimpinan itu diawali dari kredibilitas kita, sikap kita. Ya, seorang leader memulai dulu. Kalau seorang leader ingin jaringan grupnya terduplikasi belanja, ya Anda harus belanja dulu. Nggak ada pilihan lain. Gitu kan. Ya. Bagaimana mungkin kita mengatur orang lain kalau diri sendiri belum dimulai. Kan seperti itu. Nah, kalau ngomong di bisnis kepemimpinan berarti ada satu kata kunci yang lain yaitu team building. Ya. Kepemimpinan itu tentang pengaruh. Tentang memberikan pengaruh ke orang lain. Ke orang lain kemana? Ke grupnya. Berarti apa? Itulah topik atau tema malam hari ini dan besok ya. Besok temanya masih sama, yaitu bagaimana membangun tim yang tangguh ya. Bagaimana supaya grup di bawah kita ini tangguh. Tangguh itu gimana? Caranya gampang, perbanyak aja dolen-dolen kita dimulai prosumer program belanja ya. Yang non program jadi program. Ya. Yang programnya mungkin cuma 500.000 gitu ya, harus naik ya, ditingkatkan menjadi seperti malam hari ini ya, Bapak Ibu, yaitu reguler ya, 800.000 rupiah. Nanti ditingkatkan lagi. Jadi harus ada leader-leader di bawah kita yang punya komitmen belanja, itu nomor satu. Ya. Komitmen belanja itu bukan sekedar belanja, bisa belanja online, tahu produk ini, ya itu bagus ya, itu tahapan awal. Tapi sebetulnya dengan belanja sebagai prosumer, Bapak Ibu membentuk apa? Satu hal, sikap. Ya. Sikap yang paling gampang kan memberi contoh belanja, program, oke, beres gitu ya. Habis itu dikembangkan lagi ya diri kita, yaitu sikap yang baik, terutama dalam memberikan contoh teladan ke grup jaringan kita. Yang tahap berikutnya adalah membimbing atau melayani jaringan kita.
Jadi kalau kita ngomong team building, bagaimana membangun jaringan yang tangguh, ya, saya beri clue ya beberapa kata kunci. Moga-moga bisa menjadi pancingan nanti tanya jawab ke 4 narasumber. Ada beberapa fondasi kalau mau membangun jaringan atau tim yang bagus. Pertama ya membimbing dan melayani. Bapak Ibu harus menjadi orang yang mau melayani, mau repot punya downline. Ya, sama seperti kalau kita berkeluarga itu. Gayanya mau nikah cepet-cepet gitu ya. Pacaran cuma berapa lama, ingin nikah. Ya. Ketika punya anak ya harus mau repot punya anak. Ya, harus mau ngopeni bahasa Jawanya, merawat, melayani keluarga, kebutuhan kita. Karena itu adalah tanggung jawab seorang leader. Ya. Yang kedua, sikap yang penting adalah menghargai impian orang lain, Bapak Ibu. Ya. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah sukses ya, sudah zona nyaman, atau selain menjalankan MB mungkin punya pekerjaan lain yang relatif mapan, ya. Artinya Bapak Ibu memakai bisnis MB sebagai backup income untuk pensiun, untuk supaya di kuadran kirinya suatu saat kan tidak bisa selamanya kuadran kiri ya, Bapak Ibu punya backup, kebetulan di kuadran kiri gajinya gede misalkan, ada zona nyaman. Tapi apalagi jadi bos ya, jadi atasan di perusahaan, nyuruh-nyuruh orang doang, ya, yang kerja anak buahnya. Tapi di sini kita harus mau maju, ya. Tidak cukup menyuruh downline, memberi contoh, membimbing, harus mau capek, peduli. Ya, ini mengatasi zona nyaman. Salah satu supaya peduli gimana ya, hargai impian orang lain, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ada zona nyaman, tapi ada orang lain yang punya harapan besar loh di bisnis MB. Ya. Kemudian mengetahui bahwa downline kita ya punya harapan besar untuk sukses di bisnis MB. Saya ulangi ya, tadi sudah saya sebut. Karena ada kemauan kuat atau keinginan untuk berhasil, sudah tugasnya upline lah untuk peduli ya, dan mau membantu. Tapi membantu membimbing dengan cara yang bijak ya. Bukan memanjakan downline-nya tidak bisa mandiri, bukan seperti itu. Tetap konsepnya kita ngajarin sampai mandiri. Nah, Bapak Ibu, itu sedikit intermezzo awal ya tentang pengantar acara malam hari ini. Nah, untuk narasumber pertama ya, ini Pak Kosin saya cek dulu belum hadir ya. Oke. Pak Rohmat sudah hadir ya, sudah hadir tapi video belum hidup ya. Mungkin minta tolong dijadikan co-host untuk Pak Rohmat ya. Narasumber pertama adalah Pak Dewa ya. Nah, ini beliau sudah saya spotlight. Selamat malam Pak Dewa. Mungkin bisa di-unmute. Selamat malam, Coach Victor. Oke, suaranya sudah masuk ya, jelas. Terima kasih nih Pak Dewa sudah menjadi narasumber ya malam hari ini. Topiknya bagaimana membangun tim yang hebat, yang handal gitu ya. Pak Dewa ini punya latar belakang bisnis asuransi ya, terutama jadi agent ya, di pengalaman di asuransi. Jadi terbiasa juga namanya biasanya agent asuransi juga bekerja dalam tim ya Pak Dewa ya. Ya. Nah, ini sebagai pengantar awal nih pertanyaan ya. Mungkin Pak Dewa bisa menceritakan menurut Bapak membangun tim kerja ya di bisnis asuransi dulu yang offline ya, dengan bisnis MW sistem Debaca yang online seperti ini, ada perbedaannya atau ada kesamaannya, mungkin bisa diceritakan lebih mendalam ya, sampai akhirnya Pak Dewa lebih enjoy ya menjalankan bisnis MW sistem Debaca. Silahkan Pak Dewa. Oke, terima kasih Pak Victor. Halo Pak Rahmat, kedinginan itu kayaknya. Oke, mungkin teman-teman semuanya sudah tahu latar belakang saya sebelumnya di asuransi. Mungkin beberapa teman-teman di sini mungkin memiliki basic atau background yang sama dengan saya. Mungkin entah di asuransi manapun. Tapi konsepnya sebenarnya sih sama-sama selling, sama-sama prospecting atau rekrut new agent baru. Nah, perbedaannya di asuransi itu dijalankan secara offline. Secara offline, jadi saat
kita mau berkunjung